Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2656 Penjarahan Gila. Seolah merasakan aura ribuan gua surga di luar, tampaknya ada kekuatan misterius yang mengalir di permukaan cermin harta karun Netherworld, secara bertahap membentuk pusaran abu-abu. Segera setelah itu, kekuatan melahap yang kuat meledak dari Netherworld Treasure Mirror. Kekuatan gua surga yang tidak dapat dicerna oleh gua surga bela diri esensi segera ditelan oleh cermin harta karun Netherworld dan tekanan pada badan utama Dao bela diri berkurang. Perubahan itu terjadi di surga gua esens marsial. Kesadaran roh Ming Feng dan ahli Nether King dan Hell King lainnya tidak dapat memasuki surga gua esens marsial yang dalam dan gelap, jadi mereka secara alami tidak tahu apa yang terjadi. Awalnya, gua intisari bela diri surga dari tubuh utama seni bela diri secara bertahap telah berhenti berputar. Pada saat itu, gua surga esens marsial beredar sekali lagi dan kekuatan melahap yang meletus bahkan lebih ganas dan kuat dari sebelumnya. Kotak, jangkauan surga gua bela diri esensi tiba-tiba meluas. Ekspresi Ming Feng dan 10 penguasa wilayah berubah drastis. Mereka bereaksi sangat cepat dan segera mundur. Namun, kelompok ahli Raja Neraka di belakang mereka tidak dapat mengelak tepat waktu dan dilahap oleh surga gua esens marsial. Mereka menghilang bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Karena letusan cermin harta karun Netherworld, surga gua esens marsial tidak hanya melahap gua surga di sekitarnya, bahkan melahap lebih dari 100 ahli Raja Neraka. Adegan itu menyebabkan kepanikan di mata para ahli Raja Neraka. Bukan saja gua surga gelap yang mereka kelilingi tidak hancur, bahkan melahap lebih dari 100 ahli Raja Neraka bersama dengan gua surga mereka. Siapa yang tidak takut dengan pemandangan aneh dan menakutkan seperti itu? Badan utama marsial Dao juga mengamati keributan di sini. Surga gua bela diri esensinya belum mencapai level itu. Orang yang melepaskan kekuatan seperti itu bukanlah surga gua esens marsial, tetapi cermin harta karun Netherworld di kedalamannya. Surga gua bela diri esensi dapat dengan jelas merasakan bahwa cermin harta karun dunia bawah memiliki keinginan yang kuat untuk melahap surga gua dan bahkan daging para ahli Raja Neraka di luar. Cermin harta karun Netherworld melahap kekuatan gua surga dalam jumlah besar seperti binatang buas yang sangat lapar. Perasaan ini sedikit mirip dengan Hell Suppression Tripod saat itu. Untuk memperbaiki dirinya sendiri, ia melahap dan memurnikan banyak senjata surgawi dan harta dharma. Para ahli Raja Neraka tidak mati setelah memasuki surga gua bela diri esensi. Mereka melepaskan gua surga mereka dan bertahan dengan sekuat tenaga. Roh esensi, daging dan darah mereka ada dan gua surga mereka tidak hanya berisi Dao Dharma mereka, tetapi juga kemauan kuat mereka. Meskipun gua surga bela diri esensi telah melahap mereka, mustahil untuk memurnikan lebih dari 100 Raja Neraka dalam waktu singkat. Selama kita bertahan dan bergabung dengan para ahli Raja Neraka di luar, kita pasti bisa menghancurkan gua surganya. Itu benar. Para ahli Raja Neraka berkomunikasi dan mencoba yang terbaik untuk bertahan di surga gua bela diri esensi. Saat itu, sebuah cermin kuno secara bertahap muncul di kedalaman surga gua bela diri esensi. Ada pancaran darah samar di cermin abu-abu. Di kedalaman surga gua bela diri esensi, rasanya seperti satu mata yang bersinar dengan cahaya optimis. Itu sangat menyeramkan dan sangat menakutkan. Ratusan ahli Raja Neraka tidak berani bergerak sama sekali setelah menjadi sasaran mata tunggal itu dan merasakan darah mereka menjadi dingin. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Ketakutan itu sepertinya datang dari lubuk jiwa dan garis keturunan mereka. Seolah-olah mereka seharusnya takut pada mata tunggal ini sejak mereka lahir. Awalnya, di bawah kegigihan mereka, mereka masih bisa mempertahankan gua surga mereka dengan menyalurkan roh esensi mereka secara terus-menerus. Namun, ketika ditargetkan oleh satu mata itu, ratusan gua surga mulai bergoyang dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tiba-tiba, cermin kuno itu berubah menjadi cahaya abu-abu dan melesat di sekelilingnya. Ledakan, 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 lebih dari 100 gua surga runtuh. Tubuh para ahli Raja Neraka juga terbelah menjadi dua oleh cahaya abu-abu dan darah segar mengalir, membentuk kabut darah yang mewarnai sebagian besar surga gua esens marsial menjadi merah. Adapun cermin harta karun Netherworld, tampaknya sangat bersemangat dengan pemandangan itu dan menyerbu ke dalam kabut darah. Cermin harta karun Netherworld seperti raksasa kuno yang melahap gua surga di sekitarnya dalam jumlah besar. Faktanya,
Ia bahkan melahap daging lebih dari 100 Raja Neraka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak ada lagi darah di surga gua bela diri esensi. Sama seperti itu, lebih dari 100 ahli Raja Neraka dilahap oleh cermin harta karun Netherworld tanpa ada mayat yang tersisa. Hanya ada 100 tas penyimpanan yang tersisa mengambang di gua surga. Badan utama Martial Dao diam-diam merasa khawatir. Cermin harta karun Netherworld ini terlalu jahat dan ganas. Ia telah tertidur di Greater Avicii selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah terbangun setelah melahap gua surga dari berbagai Raja Neraka. Sekarang, kondisinya juga sudah pulih. Kekuatan yang ingin diserapnya untuk pulih tidak hanya datang dari gua surga besar dan kecil, tetapi juga daging dan darah Raja Neraka. Tubuh utama Martial Dao dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang kuat dan menakutkan yang secara bertahap bangkit di cermin harta karun Netherworld. Tentu saja, meskipun ia baru saja menyerap kekuatan banyak gua surga dan melahap daging lebih dari 100 ahli Raja Neraka, itu masih jauh dari cukup. Di medan perang, Ming Feng dan yang lainnya secara alami tidak tahu apa yang terjadi di surga gua bela diri esensi dalam beberapa tarikan napas sebelumnya. Namun, mereka semua bisa merasakan bahwa gua surga yang gelap di tengah medan perang telah menjadi lebih menakutkan, seolah-olah keberadaan menakutkan sedang bangkit di kedalaman gua surga. Kisaran melahap surga gua esens martial menyebar terus-menerus dan kekuatan melahap menjadi lebih kuat. Ini adalah proses trade-off. Ribuan ahli Raja Neraka memanggil gua surga dengan berbagai ukuran, ingin menekan tubuh utama Dao bela diri. Tapi sekarang, bukan hanya badan utama Martial Dao yang belum mati, esens Martial Grotto Heaven mendapat bantuan dari Netherworld Treasure Mirror dan melahap lebih banyak lagi, menjadi lebih kuat. Awalnya, kedua kubu masih bisa mempertahankan jalan buntu. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan di Netherworld Treasure Mirror menjadi semakin kuat. Surga gua bela diri esensi juga tumbuh secara bertahap dan kekuatan surga gua dari ribuan ahli Raja Neraka terkuras dengan cepat. Beberapa Raja Neraka biasa dengan gua surga kecil tidak dapat lagi bertahan. Gua surga hancur dan bahkan pecahan gua surga dilahap oleh surga gua bela diri esensi. Budidaya ratusan ribu tahun hancur dalam satu hari. Tanpa gua surga, para ahli Raja Neraka akan kehilangan kepercayaan terbesar mereka dan hanya memiliki daging dan roh esensi yang tersisa. Ini bukan lagi melahap, itu menjarah dengan liar. Tepat di depan makhluk hidup neraka yang tak terhitung jumlahnya, sosok-sosok jatuh dari udara satu demi satu. Banyak makhluk hidup di neraka terkejut. Tokoh-tokoh yang jatuh ini semuanya adalah ahli Raja Neraka yang mendominasi suatu wilayah dan hampir berada di puncak kekuatan tempur dunia neraka. Tapi sekarang, seolah-olah mereka terluka parah, gua surga di belakang mereka hancur dan esens ki mereka rusak parah. Mereka jatuh ke reruntuhan di bawah dengan aura lemah. Wajah Ming Feng pucat dan ketakutan akhirnya muncul di matanya. Monster macam apa yang dimiliki oleh kultivator dari dunia surgawi ini? Bahkan dengan ribuan ahli Raja Neraka bergabung, mereka tidak dapat menekannya. Bab 2657 Intimidasi Northridge. Badan utama Martial Dao mengamati situasi saat dia melahap gua surga di sekitarnya. Meskipun masih ada ribuan ahli Raja Neraka di luar, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Gua surga para ahli Raja Neraka ini tidak dapat bertahan lagi. Bahkan gua surga utama ahli Nether King seperti Ming Feng berada dalam bahaya meskipun dia memiliki garis keturunan dan roh esensi dari ras Nether kuno. Pada saat itu, sebagian besar perhatian badan utama seni bela diri tidak tertuju pada ahli Raja Neraka di sekitarnya. Sebaliknya, dia menatap cermin harta karun Netherworld di surga gua bela diri esensi. Asal-muasal cermin kuno ini tidak diketahui dan jelas merupakan benda yang ganas. Dia tidak sepenuhnya merasa nyaman dengan hal itu. Tubuh utama Martial Dao mengamati sebentar dan merasakan. Kotak, kekuatan luar biasa dari gua surga hanya cermin harta karun dunia bawah untuk bangkit. Yang benar-benar dibutuhkan oleh cermin kuno adalah kekuatan esensi darah dalam jumlah besar. Tubuh utama Martial Dao merenung sejenak dan memutuskan untuk menutup surga gua esens martial, mengisolasi cermin harta karun Netherworld untuk sementara waktu. Cermin harta karun Netherworld jelas mengandung kekuatan yang sangat jahat dan menakutkan. Setelah ia terbangun, badan utama seni bela diri khawatir bahwa ia mungkin tidak dapat menekannya dan malah akan mendapat serangan balik. Selanjutnya, setelah dia melepaskan esens Martial Grotto Heaven,
rasa bahaya yang masih ada di hatinya tidak hilang. Dia selalu waspada. Raja neraka di sekitarnya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Lebih jauh lagi, dalam pertempuran ini, surga gua bela diri esensi telah melahap cukup banyak kekuatan surga gua. Jika ia bisa mencerna semuanya, itu akan cukup untuk memajukan surga gua bela diri esensi ke tingkat yang lebih tinggi. Saat memikirkan hal itu, sosok tubuh utama ilmu bela diri muncul kembali dan gua surga raksasa yang gelap dan dalam lenyap dari medan perang. Dengan lenyapnya gua surga esens marsial, para ahli Raja Neraka yang tersisa di medan perang merasa lega, seolah-olah mereka baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Banyak ahli Raja Neraka menderita gangguan mental. Ditambah dengan fakta bahwa gua surga mereka hancur dan ki esensi mereka terluka parah, mereka tidak dapat lagi bertahan dan mundur satu demi satu. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika Ming Feng melihat badan utama marsial Dao menyingkirkan surga gua esens marsial, dia akhirnya melihat secercah harapan dan diberi energi. Dia berteriak, "Semuanya, ikuti saya dan bergabunglah untuk membunuh orang ini." Ming Feng dan pakar ras neter kuno lainnya tidak punya jalan keluar. Satu-satunya cara mereka bisa bertahan hidup adalah dengan bergabung dengan para ahli Raja Neraka yang tersisa untuk membunuh badan utama marsial Dao. Hah! Dalam sekejap, badan utama marsial Dao tiba di hadapan Ming Feng dan yang lainnya dan meninju. Ledakan. Pukulan itu meledak seperti gunung berapi dengan aura menakutkan dan tak terbendung, menyelimuti Ming Feng dan ahli ras neter kuno lainnya yang tersisa. Setelah pertukaran sebelumnya, badan utama seni bela diri tidak hanya kehabisan tenaga sama sekali, dia bahkan menerima penambahan dalam jumlah besar dan kekuatannya meningkat. Adapun Ming Feng dan yang lainnya, mereka menjadi sangat lemah dan bahkan gua surga di belakang mereka bergoyang. Melawan pukulan tubuh utama Dao bela diri yang berisi Dao Dharma dan kehendak Dao bela diri, tidak mungkin dia bisa bertahan melawannya. Tubuh utama marsial Dao membunuh dengan tegas dan tidak memberi Ming Feng dan yang lainnya kesempatan untuk mengatur napas. Gua surga di belakang Ming Feng dan yang lainnya langsung runtuh. Tanpa perlindungan gua surga utama, itu setara dengan Ming Feng dan yang lainnya terkena tinju badan utama marsial Dao secara langsung. Puff, puff, puff. Para ahli ras neter kuno, termasuk Ming Feng, diledakkan oleh satu pukulan dari tubuh utama marsial Dao dan berubah menjadi bola kabut darah. Roh esensi dan tubuh mereka dihancurkan tanpa ada mayat yang tersisa. Pada titik pertempuran ini, lebih dari 10 makhluk ras neter kuno telah mati dan tidak ada satupun yang selamat. Ketika mereka melihat itu, meskipun masih ada ribuan ahli Raja Neraka yang tersisa, mereka sangat ketakutan hingga kehilangan semangat juang dan tidak berminat untuk bertarung. Ribuan ahli Raja Neraka runtuh sepenuhnya, termasuk penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka yang besar. Tak satu pun dari mereka yang berani diam di tempat dan melarikan diri ke segala arah. Namun, kekosongan di sekitarnya telah ditutup oleh Ming Feng dan yang lainnya. Para ahli Raja Neraka tidak dapat membukanya untuk saat ini. Badan utama marsial Dao yang berada di belakang mereka telah tiba. Cara termudah untuk menangkap bandit adalah dengan menangkap pemimpinnya. Badan utama marsial Dao mengejar ke depan dan segera menyerang 10 penguasa wilayah. Tidak ada ruang untuk negosiasi antara kedua pihak. Terlebih lagi, ini adalah neraka dan tidak ada logika untuk dibicarakan. Semuanya berlumuran darah dan pembantaian. Bang, bang, bang. Beberapa penguasa wilayah punggungan neraka ditangkap oleh badan utama seni bela diri dan dibunuh satu demi satu. Tubuh utama marsial Dao menerobos ribuan ahli Raja Neraka dan tidak ada yang bisa menahan ketajamannya, itu adalah penindasan total. Dalam sekejap mata, penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka telah mati. Intimidasi, metode menakutkan, dan dominasi mutlak atas medan perang ini memiliki dampak psikologis yang sangat besar pada para ahli Raja Neraka yang tersisa. Para ahli Raja Neraka hanya merasa hormat terhadap Hell Lord Frost Springs. Namun, pada saat itu, mereka hanya merasakan ketakutan yang luar biasa ketika menghadapi tubuh utama marsial Dao. Makhluk hidup neraka di Northridge City juga dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Raja Neter dari ras Neter kuno yang mulia dan berkuasa semuanya telah mati. Penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka juga mati di tempat. Eksistensi kuat yang biasanya hanya bisa mereka hormati sama lemahnya dengan semut di tangan kultivator berjubah ungu. Ini bukanlah pertempuran besar. Ini adalah pembantaian total. King Northridge,
Tang Qinger dan banyak anggota keluarga Tang lainnya tercengang. Tidak pernah dalam mimpi terliar Tang Qinger dia berharap bahwa orang yang dia temui secara tidak sengaja akan menjadi begitu kuat sehingga dia bisa menginjak-injak seluruh punggung utara di bawah kakinya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, keluarga Tang mereka hanya bisa mengandalkan orang luar dari dunia surgawi untuk menjaga warisan dan kelanjutan garis keturunan mereka. King Northridge memiliki ekspresi yang bertentangan. Dia ingat bagaimana dia menegur pemuda ini di kamarnya beberapa hari yang lalu untuk membangun dominasinya dan tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Pada saat itu, jika pemuda ini mengingatnya, dia mungkin sudah mati bahkan sebelum pesta ulang tahunnya hari ini. Di sisi Tuan Muda Hutan Selatan, wajahnya pucat dan dia gemetar ketakutan. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa kejamnya orang yang dia sakiti sebelumnya. Orang ini bisa membunuhnya semudah meremukkan seekor semut. South Essence, cepat bawa aku keluar dari tempat ini. Tuan Muda Hutan Selatan berkata dengan suara gemetar, ketakutan di hatinya terlihat jelas. Raja Neraka Esensi Selatan berkata dengan getir dengan suara rendah, kekosongan di sekitarnya tertutup rapat dan tidak dapat dibuka untuk saat ini. Bagaimana kita bisa pergi? Kita harus meninggalkan tempat ini meskipun kamu tidak bisa berteleportasi. Bahkan jika kita harus berlari dengan kedua kaki kita harus pergi. Tuan Muda dari Hutan Selatan berkata dengan suara gemetar, jika kita tidak pergi sekarang, kita pasti tidak akan bisa pergi nanti. Raja Neraka Esensi Selatan tahu di dalam hatinya bahwa Tuan Muda Hutan Selatan benar. Dengan perubahan besar yang terjadi di punggung utara, dia harus kembali ke Hutan Selatan sesegera mungkin dan melaporkan masalah ini. Segel pada kekosongan di sekitarnya hanya mempengaruhi teleportasi spasial tetapi tidak mempengaruhi keberangkatan normal. Pergi. Ketika Hell Lord South Essence melihat situasinya kacau, dia berencana memanfaatkan kekacauan itu untuk meninggalkan tempat ini secara diam-diam. Tentu saja, mereka berdua tidak berani berjalan terlalu cepat, karena takut akan menarik perhatian badan utama seni bela diri. Tak lama kemudian, pertarungan di udara akan segera berakhir. Setelah kelompok Ming Feng dan 10 penguasa wilayah tewas, para ahli Raja Neraka yang tersisa benar-benar dikalahkan dan tidak dapat bertahan melawan pembunuhan badan utama seni bela diri. Tak lama kemudian, beberapa ahli Raja Neraka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan berlutut, menyatakan penyerahan mereka. Di dunia neraka, satu-satunya hal yang diyakini oleh banyak makhluk hidup adalah kekuatan. Saat ini, badan utama marsial Dao telah menunjukkan kekuatan absolut yang melampaui Ming Feng dan penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka yang besar. Para ahli Raja Neraka yang tersisa benar-benar terintimidasi dan tidak berani melawan. Bab 2658 terlalu bising. Debu dari pertempuran ini telah mereda. Pertempuran ribuan ahli Raja Neraka dan tabrakan ribuan gua surga dengan berbagai ukuran membuat sebagian besar istana punggung utara menjadi reruntuhan. Northridge City terguncang hebat dan tembok kota retak, seolah-olah baru saja mengalami bencana. Saat itu, hanya ada sesosok tubuh yang berdiri di udara di atas reruntuhan istana punggung utara. Dia mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Dia tidak mengungkapkan emosi apapun dan terlihat sangat dingin. Pria berjubah ungu itulah yang membunuh lebih dari 10 Raja Neter dan penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka yang agung. Setelah hari ini, kekuatan seluruh punggung utara akan dirombak. Tak satu pun dari ahli Raja Neraka yang masih hidup berani berdiri di udara dan bahu-membahu dengan badan utama marsial Dao. Semuanya turun ke tanah dan sujud. Kotak, punggung utara telah berubah. Makhluk hidup dari neraka dipenuhi dengan emosi. Semua orang menyadari bahwa setelah pertempuran hari ini, Raja Punggung Utara yang baru telah lahir. Banyak ahli yang telah duduk di singgasana Raja Northridge sejak zaman kuno. Namun, tidak ada ahli yang sendirian menghancurkan ribuan Raja Neraka dan menekan punggung utara dengan kekuatan absolut untuk menciptakan supremasi absolut. Sekarang bahkan para ahli Raja Neraka membungkus satu demi satu, banyak makhluk hidup neraka di dalam dan di luar kota punggung utara tidak berani melawan dan memilih untuk menyerah. Tentu saja, banyak ahli Raja Neraka yang tahu di dalam hati bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir. Pria berjubah ungu itu telah membunuh lebih dari 10 Nether King dan bahkan utusan ras Nether kuno dengan dekrit Hell Lord Frost Springs. Ini setara dengan mendeklarasikan perang terhadap Hell Lord Frost Springs.
Hell Lord Frost Springs pasti tidak akan membiarkan orang ini mengamankan posisinya sebagai King Northridge. Selama berita tentang pertempuran di punggungan utara menyebar ke ibu kota, penguasa neraka Frost Springs pasti tidak akan mengabaikannya. Dia bahkan mungkin memimpin pasukan neraka secara pribadi. Namun, mengingat situasi saat ini, setiap orang hanya bisa memilih untuk menyerah agar dapat bertahan hidup. Banyak makhluk hidup di neraka berlutut satu demi satu. Tuan muda dari hutan selatan dan penguasa neraka esensi selatan, yang awalnya berbaur dengan kerumunan dan ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dari kota punggung utara, hanya bisa berlutut di tempat. Mereka berdua tidak menyangka pertarungan akan berakhir begitu cepat. Ribuan ahli Raja Neraka diintimidasi oleh badan utama marsial Dao dan tidak berani melawan. Tuan muda dari hutan selatan mengutuk dalam hati dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tubuh utama marsial Dao, takut tatapannya akan menarik perhatian yang terakhir. Saat itu, mereka berdua tidak bisa bangun dan melarikan diri. Itu akan menjadi lebih mencolok. Saat ini, dia hanya bisa berbaur dengan kerumunan dan bersembunyi untuk sementara waktu. Tuan muda dari hutan selatan hanya bisa berharap bahwa badan utama marsial Dao telah lama melupakannya. Tuan muda dari hutan selatan. Saat itu, suara badan utama marsial Dao terdengar di udara. Segera setelah itu, Tuan muda hutan selatan merasakan aura mengerikan yang mengunci dirinya. Tuan muda dari hutan selatan menelan ludah. Mengetahui bahwa dia telah terekspos, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan melihat ke atas. Tuan muda dari hutan selatan mengangkat kepalanya dan menatap tatapan badan utama marsial Dao. Dia bergidik ketakutan dan jantungnya serasa ingin melompat keluar dari tenggorokannya. Faktanya, tidak ada niat membunuh di mata badan utama marsial Dao. Dia hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Tatapan itu seolah-olah sedang melihat seekor semut yang bisa dihancurkan sampai mati. El Lord Desolate Martial, dua buta karena telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Mohon bermurah hati dan beri saya kesempatan. Tuan muda hutan selatan juga menyadari bahwa dia dalam bahaya. Lagi pula, dialah yang pertama kali menonjol di aula punggungan utara dan mengarahkan jarinya ke badan utama seni bela diri, yang memicu pertempuran ini. Tuan muda hutan selatan tidak lagi peduli dengan martabatnya. Dia berlutut di tanah dan mengatupkan kedua telapak tangannya, memohon, Tuhan, jangan khawatir. Setelah aku kembali kali ini, aku pasti akan menyiapkan hadiah yang banyak untuk meminta maaf padamu. Aku bahkan bisa membujuk ayahku untuk tunduk padamu dan mendengarkan perintahmu. Seluruh hutan selatan dapat digabungkan menjadi punggung bukit utara. Jika ayah menyaksikan metodemu, aku yakin dia bahkan akan membantumu sekuat tenaga untuk memperjuangkan posisi penguasa neraka. Ketika mereka mendengar itu, banyak makhluk hidup di neraka cemberut dan mengutuk dalam hati. Untuk bertahan hidup, Tuan muda hutan selatan ini benar-benar berani mengatakan apapun. Dia hanyalah tuan muda dari hutan selatan. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memutuskan kepemilikan seluruh hutan selatan? Meskipun janji-janji itu tampak muluk-muluk, namun itu hanyalah janji kosong belaka. Kenyataannya, niat tuan muda hutan selatan juga jelas. Selama dia bisa kembali ke hutan selatan hidup-hidup, dia tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Itu karena selama dia kembali ke hutan selatan, pertempuran di punggung utara sudah lama menyebar ke ibu kota. Pada saat itu, dia tidak perlu berurusan dengan badan utama marsial Dao. Hell Lord Frost Springs akan menyingkirkan tubuh utama marsial Dao. Rekan Daois Desolate Martial, jangan dengarkan omong kosongnya. Saat itu, Tang Qinger tiba-tiba berkata, dia mengatakan hal yang tidak masuk akal sekarang karena dia ingin hidup. Tang Qinger telah mengenal tuan muda hutan selatan selama bertahun-tahun. Ditambah dengan semua yang terjadi hari ini, dia telah melihat sifat pria itu sepenuhnya. Qinger, King Northridge terkejut dan buru-buru mengingatkan, perhatikan cara Anda memanggilnya. Siapakah kamu sehingga memanggilnya rekan Daois? Pertarungan badan utama seni bela diri hari ini benar-benar mengejutkan ahli yang telah memerintah punggung utara selama lebih dari 100.000 tahun. Qinger, izinkan aku menjelaskannya. Aku hanya sedikit pusing sebelumnya. Tuan muda dari hutan selatan berkata kepada Tang Qinger dengan tergesa-gesa. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, badan utama marsial Dao melambaikan tangannya di udara. Kamu terlalu berisik. Puff. Keduanya berada sangat berjauhan dalam kehampaan. Tubuh utama marsial Dao melambaikan tangannya dengan santai, seolah-olah dia sedang mengusir nyamuk.
Seketika, sosok Tuan Muda Hutan Selatan meledak menjadi kabut darah dan roh esensinya hancur. Tuan Muda dari Hutan Selatan telah mati. Sebelumnya, pada pesta ulang tahun Raja Northridge, Tuan Muda Hutan Selatan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia bahkan sebelum Ming Feng dan yang lainnya muncul. Badan utama Martial Dao mengabaikan orang ini karena dia dan Tang Qinger akan menjadi sahabat Dao dan hari ini adalah hari ulang tahun Raja Northridge. Saat ini, pesta ulang tahun telah berubah menjadi sungai darah dan mayat di mana-mana. Badan utama Martial Dao sama sekali tidak keberatan membunuh orang lain. Adapun Raja Neraka Esensi Selatan di belakang Tuan Muda Hutan Selatan, badan utama seni bela diri tidak menganggapnya serius sama sekali. Ketika Raja Neraka Esensi Selatan melihat Tuan Muda Hutan Selatan mati di depannya, wajahnya pucat dan dia memasang ekspresi waspada. Dia tidak berani mengatakan apapun dan bahkan tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Lord Desolate Martial, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saat itu, King Northridge mengirimkan transmisi suara ke kesadaran roh badan utama Martial Dao untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah jeda, King Northridge melanjutkan, namun, berita tentang pertempuran hari ini akan segera menyebar ke ibu kota. Hell Lord Frost Springs pasti akan marah besar. Pada saat itu, kamu harus menghadapi seluruh pasukan neraka di neraka Frost Springs. Kamu tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan itu sendirian. Menurut apa yang aku tahu, alam budidaya Hell Lord Frost Springs telah mencapai puncak alam Nether King dan memiliki gua surga yang sempurna. Ditambah dengan fisik dan garis keturunan ras Nether kuno, miliaran pasukan di pasukan neraka di bawahnya dapat mengerumuni dan meratakan punggung utara dengan mudah. Bab 2659 menuju ibu kota pusat. King Northridge berkata, saya menyarankan agar Anda menyerah di Northridge dan bersembunyi sesegera mungkin untuk menghindari kejaran Hell Lord Frost Springs dan bersembunyi. Badan utama Martial Dao berdiri di udara dalam diam. King Northridge sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru menjelaskan, Tuhan, jangan salah paham. Pada usia saya dan mengingat cedera parah yang saya alami saat ini, tidak mungkin saya dapat pulih ke kondisi puncak. Saya tidak membujuk Anda untuk menyerah di Northridge karena saya rakus akan posisi sebagai King Northridge. King Northridge, yang bernama Tang Kong, melihat reruntuhan di bawah kakinya dan melihat ekspresi ketakutan anggota klannya. Dia menghela nafas dalam hati dan mengirimkan transmisi suara, sejujurnya, Tuan, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Tang saya tidak bisa tinggal di punggung Bukit Utara lagi. Dalam pertempuran di punggung utara, badan utama seni bela diri membunuh semua orang. Selanjutnya, badan utama seni bela diri dibawa kembali oleh Tang Qinger. Jika Hell Lord Frost Springs memburu badan utama Martial Dao, keluarga Tang pasti akan terlibat juga. Kotak. Mulai sekarang, keluarga Tang hanya bisa meninggalkan punggung utara dan melarikan diri kemana-mana. Dia tidak tahu berapa banyak dari puluhan ribu anggota keluarga Tang yang akan bertahan pada akhirnya. Sebagai Raja Abadi, tahukah Anda cara meninggalkan dunia neraka dan kembali ke alam semesta menengah? Badan utama Martial Dao sama sekali tidak menaruh perhatian pada Hell Lord Frost Springs. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan hal lain. Tinggalkan dunia neraka, aku. Tang Kong tercengang dengan pertanyaan itu dan memasang ekspresi bingung. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Seharusnya tidak ada jalan lain. Dikatakan bahwa hanya penguasa neraka pada saat itu yang dapat membuka penghalang antara dunia neraka dan alam semesta menengah. Namun kini, penguasa neraka telah lama meninggal. Sejak 9 neraka dipisahkan, belum ada penguasa neraka lain yang dipilih untuk berkuasa atas 9 neraka. Berhenti sejenak, Tang Kong melanjutkan, tidak ada gunanya meskipun penguasa neraka baru telah lahir. Karena keadaan khusus dunia neraka, penguasa neraka yang baru tidak akan dapat maju ke alam kaisar dan akan jauh lebih rendah daripada penguasa neraka di masa lalu. Oleh karena itu, dia tidak akan bisa meninggalkan dunia neraka dan menuju ke alam semesta menengah. Jantung badan utama Martial Dao berdetak kencang saat dia tiba-tiba bertanya, apa budidaya penguasa neraka saat itu? Kaisar Agung, kata Tang Kong. Badan utama Martial Dao sedikit mengernyit. Menurut Heavenly Wolf, hanya satu Kaisar Agung yang dapat dilahirkan dalam suatu era. Heavenly Wolf pernah mengikuti Kaisar Bo Sun dan tidak boleh salah dalam aspek ini. Namun, jika penguasa neraka adalah Kaisar Agung,
bukankah itu berarti ada dua kaisar agung yang hidup berdampingan di era tanpa batas? Atau mungkinkah kaisar agung yang tak terbatas menciptakan era tanpa batas di medium cabai, sedangkan penguasa neraka menciptakan era milik neraka di dunia neraka? Pemeliharaan kedua kaisar besar itu terpisah dan berbeda satu sama lain. Badan utama marsial Dao tidak terus bertanya tentang kaisar agung. Di dunia neraka, Tang Kong dan yang lainnya bahkan tidak bisa berhubungan dengan alam kaisar, apalagi kekuatan dan rahasia kaisar agung. Selain menjadi kaisar agung, apakah tidak ada cara lain untuk meninggalkan dunia neraka? Badan utama marsial Dao bertanya. Menurut Tang Kong, bukankah dia akan terjebak di dunia neraka selamanya? Kenyataannya, jawaban Tang Kong sebelumnya hanyalah jawaban bijaksana atas pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Namun, ketika dia melihat bahwa badan utama marsial Dao belum menyerah, dia menghibur, mungkin akan ada beberapa petunjuk di neraka nomor 1, neraka mata air siksaan. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan dunia neraka, bagaimana dia tahu jika ada petunjuk di neraka Torment Springs. Namun, neraka Torment Springs menduduki peringkat nomor 1 di antara 9 neraka dan terletak di pusat dunia neraka dengan status khusus. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Tentu saja, Tang Kong ingin badan utama ilmu bela diri mundur saat menghadapi kesulitan juga. Tanpa diduga, badan utama seni bela diri tertarik pada neraka mata air siksaan dan langsung berkata, "Di mana itu? Bawa aku ke sana." Saat dia mengatakan itu, Perdana Menteri Bela Diri Dao tiba di samping Tang Kong dan merobek kehampaan dengan santai, bersiap untuk memindahkan Tang Kong menjauh dari tempat ini. Lokasi 9 neraka tidak diketahui oleh badan utama marsial Dao. Jika dia berteleportasi secara membabi buta, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menemukan neraka Torment Springs? Tuhan, jangan terburu-buru. Ketika Tang Kong melihat badan utama seni bela diri hendak pergi bersamanya, dia terkejut dan buru-buru dibujuk. Jika kamu ingin menuju ke Torment Springs Hell, kamu tidak bisa berteleportasi begitu saja. Kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Mengapa kamu mengatakan itu? Badan utama marsial Dao mengerutkan kening. Tang Kong menjelaskan, dunia neraka pernah terluka parah. Dunia hancur, Dao besar rusak, dan hukum tidak lengkap. Kekosongan antara 9 neraka telah hancur dan banyak retakan muncul. Dalam proses teleportasi spasial, begitu seseorang memasuki celah spasial ini secara tidak sengaja, celah tersebut akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang menakutkan. Bahkan bagi Raja Neraka, budidaya mereka tidak akan cukup untuk bertahan melawannya. Badan utama marsial Dao bertanya, lalu bagaimana kita menuju ke neraka Torment Springs? Tang Kong ragu-ragu dan merenung sejenak sebelum berkata perlahan, ada jalur teleportasi spasial antara 9 neraka yang relatif utuh. Jika Anda ingin menuju ke neraka Torment Springs, Anda hanya dapat menggunakan formasi teleportasi ibu kota. Namun, Tang Kong ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Badan utama marsial Dao sepertinya tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi ke ibu kota. Yang mulia, Tang Kong mau tidak mau mengingatkan, Hell Lord Frost Springs memimpin ibu kota pusat. Arti di balik kata-kata Tang Kong sudah jelas. Ketika berita tentang pertempuran di punggung utara menyebar ke ibu kota, penguasa neraka mata air embun beku pasti tidak akan membiarkan badan utama Dao bela diri lepas kendali dalam kemarahannya. Sebelum berita itu tersebar, alih-alih bersembunyi, Desolate Martial justru ingin lari ke ibu kota dan mengirim dirinya ke ambang kematian. Mereka mungkin akan dibunuh oleh Hell Lord Frost Springs sebelum mereka bisa melihat formasi teleportasi. Saat imajinasi Tang Kong menjadi liar, badan utama marsial Dao berkata dengan acuh tak acuh, itu lebih baik lagi. Karena dia ingin mencariku, kenapa aku tidak pergi ke ibu kota untuk mencarinya dulu dan menyelamatkan diriku dari masalah? Tang Kong tercengang. Melawan kemarahan dan pengejaran Hell Lord Frost Springs berikutnya, Desolate Martial tidak punya niat untuk melarikan diri dan bersembunyi. Sebaliknya, dia ingin mengambil inisiatif mencari Hell Lord Frost Springs. Lagi pula, pemuda ini terlalu terburu. Tang Kong menahan keinginan untuk menegur badan utama marsial Dao dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ini bukan dunia surgawi. Ini adalah neraka dunia neraka Frost Springs. Ibu kota pusat neraka Frost Springs jauh lebih kuat daripada punggungan utara. Dewa, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Menurut saya,
masalah ini masih harus kita pertimbangkan secara panjang lebar. Itu terlalu merepotkan. Badan utama Martial Dao melambaikannya dengan tidak sabar. Ikuti saya ke ibu kota. Yang terbaik adalah jika Hell Lord Frost Springs melepaskan formasi teleportasi. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Tang Kong memimpin punggung utara selama lebih dari 100.000 tahun dan telah menyaksikan badai yang tak terhitung jumlahnya serta mendengar pernyataan berani yang tak terhitung banyaknya. Meski begitu, dia tercengang oleh kata-kata tubuh perdana Dao bela diri dan kulit kepalanya terasa kesemutan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengancam akan membunuh Hell Lord Frost Springs sepanjang hidupnya. Terlebih lagi, nada suara tubuh perdana Dao bela diri membuatnya terdengar seolah-olah dia bisa membunuh Raja Neraka Frost Springs seolah-olah dia sedang membunuh seekor semut. Tuhan, apakah kamu ingin menungguku pulih dulu? Tang Kong tahu bahwa dia bisa mengubah keputusannya lebih lama lagi. Saat ini, saya terluka parah. Bahkan jika saya tiba di ibu kota, saya tidak akan bisa mengeluarkan banyak kekuatan tempur dan banyak membantu, Tuan. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Badan utama Martial Dao berkata dengan acuh tak acuh, pimpin saja. Tang Kong mengepalkan tangannya dengan erat. Sesaat kemudian, dia melepaskannya dengan lemah. Bab 2660 Upacara Pelantikan Permaisuri. Ketika Tang Kong melihat bahwa dia tidak dapat menghindarinya, dia berkata, Lord Desolate Martial, tunggu sebentar. Saya akan pergi ke sana dan membuat pengaturan untuk anggota klan saya. Badan utama Martial Dao mengangguk. Tang Kong pergi ke samping dan mengumpulkan banyak anggota keluarga Tang. Dia membagi mereka menjadi beberapa kelompok dan menyuruh mereka meninggalkan punggung bukit utara sesegera mungkin. Dia menyadari bahwa dia kemungkinan besar tidak akan bisa kembali dari ibu kota kali ini dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mempertahankan garis keturunan klannya. Ayah, kamu mau pergi kemana? Tang Qinger bertanya. Tang Kong menghela nafas dalam hati dan tidak menyembunyikan apapun. Lord Desolate Martial membutuhkan seseorang untuk memimpin jalan menuju ibu kota. Aku hanya bisa menemaninya. Kotak, aku akan pergi juga. Mata Tang Qinger berbinar. Omong kosong. Untuk apa kamu? Tang Kong memelototi Tang Qinger. Tang Qinger melirik tubuh utama Martial Dao. Saya berkultivasi di ibu kota sepanjang tahun dan mengetahuinya lebih baik. Saya pasti bisa membantu jika saya ikut. Tang Kong mengerutkan kening. Lord Desolate Martial ingin pergi ke ibu kota dan menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan neraka Frost Springs. Formasi teleportasi berada di istana Kaisar kota Frost Springs dan ada banyak ahli yang menjaganya. Apa yang bisa Anda bantu? Tang Qinger berkata, saya pernah ke istana Kaisar di ibu kota pusat beberapa kali dan saya mendapat gambaran tentang medan di dalamnya. Jika kita ingin menggunakan formasi teleportasi neraka Frost Springs, kita tidak bisa menerobos masuk dengan paksa. Kita harus merencanakan dengan hati-hati dan mencari peluang yang cocok. Tang Kong merenung sejenak. Baiklah, kamu bisa ikut. Tang Kong membawa Tang Qinger ke sisi badan utama Martial Dao dan menjelaskan, Qinger lebih akrab dengan ibu kota. Akan lebih nyaman bagi kita jika ada dia. Badan utama Martial Dao tidak mempedulikan hal itu sama sekali. Tidak masalah apakah Tang Qinger ada atau tidak. Kenyataannya, esens Martial Grotto Heaven miliknya baru saja melahap terlalu banyak kekuatan Grotto Heaven dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencerna dan menyerapnya. Namun, seperti yang dikatakan Tang Kong, berita tentang pertempuran di punggung utara akan segera menyebar ke ibu kota. Pada saat itu, penguasa neraka Frost Springs akan memimpin pasukan nerakanya dan dia tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Daripada menunggu Hell Lord Frost Springs menyerang, lebih baik dia mengambil inisiatif pergi ke ibu kota untuk menyelesaikan masalah ini dan mengambil tindakan drastis untuk menyelesaikannya selamanya. Tubuh utama Martial Dao mungkin bukan tandingan Hell Lord Frost Springs mengingat kekuatan tempurnya saat ini. Namun, dia memiliki tripod penekan neraka, cermin harta karun Netherworld, dan lentera jiwa, salah satunya sudah cukup untuk mengubah situasi. Tubuh utama seni bela diri merobek kehampaan dengan santai dan membawa Tang Kong dan Tang Qinger ke dalam terowongan spasial, menghilang dari langit di atas reruntuhan punggungan utara. Ketika banyak anggota keluarga Tang melihat mereka bertiga pergi, mereka mematuhi perintah pemimpin mereka, Tang Kong, dan berpencar menjadi beberapa tim untuk meninggalkan punggungan utara dengan cepat. Di Northridge City, banyak makhluk hidup neraka tercengang saat melihat itu. Namun,
mereka tetap mempertahankan postur berlutut dan tidak langsung bereaksi. Dia pergi begitu saja. Kemana perginya King Northridge yang baru? Bukankah sudah jelas? Dia pasti melarikan diri dari punggung Bukit Utara untuk mencari tempat bersembunyi dan bersembunyi. Itu benar. Berita pertempuran hari ini akan menyebar ke ibu kota pusat dengan sangat cepat. Dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai Raja Northridge secara stabil dan akan dibunuh tanpa ampun oleh Hell Lord Frost Springs. Itu benar. Anggota keluarga Tang di punggungan utara juga melarikan diri lebih awal. Mereka mungkin sedang mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka, banyak makhluk hidup neraka menyadari dan berdiri satu demi satu. Ribuan ahli Raja Neraka berdiri dengan ekspresi yang bertentangan. Meski selamat, vitalitas mereka terluka parah. Faktanya, gua surga beberapa ahli Raja Neraka telah sepenuhnya dilahap oleh badan utama seni bela diri dan ratusan ribu tahun budidaya mereka direnggut. Namun, dibandingkan dengan Ming Feng dan yang lainnya serta penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka yang besar, mereka dianggap beruntung bisa selamat. Ayo bubar. Raja Neraka menghela nafas. Dalam 2 hari ke depan, para ahli Nether King mungkin akan turun dari ibu kota dan mengambil alih punggung Bukit Utara. Adapun apakah pria berjubah ungu dan keluarga Tang di punggung utara dapat bertahan hidup, itu akan tergantung pada nasib mereka. Ribuan Raja Neraka pergi dan kembali ke wilayah mereka. Saat mereka memulihkan diri dalam pengasingan, mereka menunggu kabar dari ibu kota. Di terowongan spasial, badan utama Martial Dao memimpin Tang Kong dan putrinya melewatinya. Tak lama kemudian, ekspresi Tang Kong berubah saat dia menunjuk pada titik spasial. Jika kamu keluar dari sini, kita akan mencapai Frost Springs City di ibu kota. Badan utama Martial Dao menerobos simpul spasial bersama Tang Kong dan putrinya tanpa ragu-ragu dan keluar dari terowongan spasial. Lokasi turunnya mereka bertiga tidak jauh dari Frost Springs City. Apa yang terlihat dalam pandangannya adalah kota kuno yang megah dan raksasa yang berwarna seputih salju, seolah-olah terbuat dari es. Itu sangat mencolok di dunia yang gelap dan menyeramkan. Tembok kota seputih salju terus memanjang di sepanjang cakrawala. Bahkan dengan penglihatan badan utama seni bela diri, dia tidak dapat melihat ujung tembok kota. Seluruh kota kuno mengeluarkan udara dingin dan kabut putih. Ini adalah kota ibu kota Frost Springs. Badan utama Martial Dao baru saja melihat kota Northridge. Namun, aura dan skalanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota kuno sebelumnya. Pada saat itu, tubuh utama Martial Dao dan 2 lainnya merobek kehampaan dan tiba-tiba muncul di luar neraka Frost Springs. Meskipun beberapa makhluk neraka yang datang dan pergi memperhatikan mereka, mereka tidak terlalu terkejut. Frost Springs City adalah pusat dari seluruh neraka Frost Springs. Tidak mengherankan jika mereka bertemu dengan ahli Raja Neraka di sekitar kota kuno. Banyak penjaga berdiri di pintu masuk kota kuno dan memeriksa makhluk hidup neraka yang lewat. Tang Qinger berkata, para ahli Raja Neraka tidak perlu mempedulikan mereka. Mereka bisa terbang di udara di kota kuno dan tidak perlu diinterogasi oleh penjaga. Saat badan utama Martial Dao hendak memasuki kota, Tang Kong tiba-tiba berkata, Tuhan, tunggu. Pakaian dan penampilan Anda sedikit istimewa dan mudah dikenali. Haruskah kita menyamar? Begitu berita tentang pertempuran di punggung utara menyebar ke ibu kota, jubah ungu dan topeng perak dari badan utama seni bela diri akan mudah ditemukan. Tidak perlu, kata badan utama Martial Dao dengan acuh tak acuh. Tang Kong menghela nafas dalam hati dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa mengikuti dengan patuh di belakang badan utama Martial Dao dan memasuki kota Frost Springs. Frost Springs City sangat besar tetapi sebagian besar makhluk hidup neraka terjepit di tanah. Ruang di udara relatif luas dan tidak banyak kendala. Aneh. Melihat kerumunan di bawah, Tang Qinger sedikit mengernyit. Biasanya tidak banyak orang di Frost Springs City. Sepanjang jalan, mereka bertiga bertemu dengan banyak ahli Raja Neraka di udara. Tang Kong mengamati sejenak. Apakah ada sesuatu yang penting di Frost Springs City? Tang Qinger berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi sadar, saya ingat sekarang. Berdasarkan tanggalnya, upacara pelantikan permaisuri Hell Lord Frost Springs harus diadakan di Istana Kaisar hari ini. Upacara pelantikan permaisuri. Tang Kong bertanya. Tang Qinger menjelaskan, beberapa tahun yang lalu, seorang wanita cantik lahir dari ras Nether kuno.
Hell Lord Frost Springs terkejut ketika dia melihatnya dan memutuskan untuk menghapuskan permaisuri neraka yang asli dan menjadikannya permaisuri neraka yang baru. Hell Lord Frost Springs bahkan menggunakan Dharmic Dao untuk mewujudkan citra wanita di atas Frost Springs City selama 3 hari tanpa menghilang, sehingga makhluk hidup di penjara Frost Springs memiliki kesempatan untuk melihat wajahnya. Tang Kong mencibir. Tindakan itu tidak lebih dari untuk memuaskan kesombongan Hell Lord Frost Springs dan membiarkan makhluk hidup di Frost Springs Hell melihat betapa cantiknya permaisurinya. Bab 2661 Kesempatan. Tang Qinger berkata, sejauh yang saya tahu, Tuan Neraka Frost Springs secara khusus mengadakan upacara pelantikan permaisuri untuk wanita ini. Tang Kong tidak setuju. Hell Lord Frost Springs pasti tersihir juga. Itu hanya seorang wanita, betapa cantiknya dia sehingga banyak orang harus dimobilisasi. Mendengar ini, ekspresi Tang Qinger berubah menjadi rumit dan dia terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata, kecantikan permaisuri neraka ini memang bisa dikatakan sangat memikat dan mencengangkan. Jika aku laki-laki, aku mungkin akan terpesona olehnya juga dan bahkan mungkin menyerahkan segalanya demi dia. Evaluasi ini terlalu tinggi. Jika dikatakan oleh orang lain, Tang Kong masih ragu. Namun, Tang Qinger adalah putrinya. Kotak. Terlebih lagi, Tang Qinger adalah wanita cantik kelas atas. Dalam aspek ini, dia pasti bisa membandingkan dengan baik. Namun, bahkan Tang Qinger harus mengakui bahwa dia lebih rendah dari permaisuri neraka ini. Tang Qinger melanjutkan, saya mendengar bahwa ketika permaisuri neraka ini lahir dari mata air embun beku neraka, para centaurea yang tumbuh di samping mata air menghindarinya dan menutup diri, merasa malu atas rendah diri mereka. Itu sangat berlebihan. Tang Kong terkejut. Dia telah hidup sampai usia 800.000 tahun dan sudah tenang dalam aspek ini. Ketika dia mendengar berbagai legenda tentang permaisuri neraka ini, dia juga merasa penasaran. Tang Qinger mengangguk. Dikatakan bahwa Hell Lord Frost Springs memperlakukannya dengan sangat baik dan telah mengejarnya selama ribuan tahun. Permaisuri neraka ini tidak pernah bersedia dan Tuan Neraka Frost Springs juga tidak pernah melewati batas. Hanya saja untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, beberapa waktu lalu, Hell Lord Frost Springs tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menerima seorang permaisuri. Mungkin permaisuri neraka ini akhirnya tersentuh oleh ketulusannya. Tang Qinger mengalihkan pandangannya ke tubuh utama Martial Dao. Badan utama Martial Dao tetap diam sepanjang waktu dan melihat ke kejauhan. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Badan utama Martial Dao tidak bisa tidak memikirkan seorang teman lama ketika dia mendengar kata-kata, permaisuri neraka, dan percakapan Tang Qinger. Teman lama ini memiliki masa lalu yang tak terlupakan bersamanya di daratan Tianhuang. Teman lama ini bahkan telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Permaisuri Yu dari Kekaisaran Kian Besar. Tentu saja, Badan Utama Ilmu Bela Diri mengetahui bahwa permaisuri neraka yang dimaksud Tang Qinger adalah permaisuri neraka dan tidak mungkin sama dengan permaisuri Yu. Namun, keduanya terdengar sama dan merupakan wanita cantik yang tiada taraf. Karena itu, dia tidak bisa tidak memikirkan teman lama dan masa lalunya. Saat itu, permaisuri Yu juga telah mengalami transendensi kesengsaraan dan naik ke daratan Tianhuang. Meskipun badan utama Martial Dao tidak muncul, dia memperhatikan seluruh proses transendensi kesengsaraan. Untungnya tidak ada bahaya. Selama bertahun-tahun, badan utama Martial Dao hanya menemukan Yan Beichen, Ming Zhen, Demones Ji dan Tao Yao di antara teman-teman lama dari daratan Tianhuang yang telah naik. Tidak ada kabar tentang yang lain. Tuan bela diri yang sunyi. Tang Kong bertanya dengan lembut di sampingnya, belum terlambat untuk pergi sekarang. Berita tentang pertempuran di punggung utara seharusnya belum menyebar ke ibu kota. Ketika Tang Kong melihat badan utama seni bela diri Dao diam, dia mengira badan utama seni bela diri merasa menyesal setelah melihat fondasi kota Frost Springs. Ayo pergi ke istana Kaisar Frost Springs. Badan utama Martial Dao mengesampingkan beberapa kekhawatiran masa lalunya untuk saat ini dan berkata, meskipun tidak ada ahli alam Kaisar di neraka Frost Springs selama bertahun-tahun, Istana Penguasa Neraka Frost Springs masih mempertahankan gelar sebelumnya sebagai Istana Kaisar. Kita masih pergi. Tang Kong merasa tidak berdaya dan mengeluh dalam hati. Jantung Tang Qinger berdetak kencang saat dia tiba-tiba berkata, Ayah, Senior Desolate Martial, upacara pelantikan permaisuri ini mungkin merupakan kesempatan langka bagi kita.
Mata Tang Kong berbinar dan dia langsung mengerti. Upacara pelantikan permaisuri kali ini berlangsung secara masif. Setiap ahli dengan status dan reputasi tertentu di kota Frost Springs akan pergi ke istana Kaisar Frost Springs untuk menyaksikan upacara tersebut. Adapun para penjaga istana Kaisar Frost Springs, mereka juga akan memusatkan perhatian mereka pada upacara pelantikan permaisuri. Dengan begitu, kekuatan yang menjaga formasi teleportasi pasti akan mengendur dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Tang Qinger melanjutkan, namun, formasi teleportasi terletak di area inti istana Kaisar dan tidak akan terlalu jauh dari upacara pelantikan permaisuri. Jika kita mendapat kesempatan, kita harus bertindak cepat dan segera mengaktifkan formasi teleportasi untuk meninggalkan Frost Springs Hell tanpa penundaan. Pada saat para ahli istana Kaisar Frost Springs bereaksi, kita pasti akan mati. Tang Kong mengangguk dan secercah harapan muncul kembali di matanya. Tidak peduli apapun, rencana Tang Qinger jauh lebih aman daripada membobol istana Kaisar secara langsung. Jika operasi mereka berjalan lancar, mereka bertiga memang memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tuan Desolate Martial, bagaimana menurutmu? Tang Kong berbalik dan bertanya. Kita lihat saja nanti. Badan utama Martial Dao menjawab dengan santai dan melanjutkan ke arah istana Kaisar Frost Springs. Mereka bertiga maju dan tiba di istana Kaisar Frost Springs tidak lama kemudian. Di wilayah lain di Frost Springs City, seseorang dapat terbang di udara. Namun, di istana Kaisar Frost Springs, selain Hell Lord Frost Springs, semua makhluk hidup lainnya harus turun ke tanah. Melihat pintu masuk istana Kaisar di hadapannya, Tang Kong menarik napas dalam-dalam. Lord Desolate Martial, jika kamu memasuki istana Kaisar Frost Springs, tidak ada jalan keluar. Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, badan utama Martial Dao adalah orang pertama yang memasuki istana Kaisar. Tang Kong tidak berdaya dan hanya bisa menguatkan dirinya untuk mengikuti. Badan utama Martial Dao adalah penyelamatnya. Jika bukan karena badan utama seni bela diri, keluarga Tang di punggung utara, termasuk dia, akan musnah. Bahkan jika ada segunung pedang, lautan api, dan jurang maut di depan, dia harus mengikuti tubuh utama Martial Dao masuk. Tidak lama setelah mereka memasuki istana Kaisar, tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Saudara Tang. Ketika dia mendengar suara itu, jantung Tang Kong berdetak kencang dan dia mengutuk dalam hati. Dia hanya bisa berhenti dan berbalik. Tidak jauh dari situ, ratusan ahli Raja Neraka sedang berjalan mendekat. Pemimpinnya memiliki aura yang menakutkan dan ekspresi yang bermartabat. Tatapannya seperti obor dan fitur wajahnya tampak mirip dengan Tuan Muda Hutan Selatan yang telah meninggal. Ekspresi Tang Qinger berubah ketika dia melihat siapa orang itu. Saat Tang Kong berbalik, ekspresinya sudah kembali normal. Dia menyambut orang itu dengan senyuman dan menangkupkan tinjunya. Saudara Sentu, bagaimana kabarmu? Kelompok orang ini berasal dari Hutan Selatan. Pemimpinnya adalah Raja Hutan Selatan, Sentu Lang. Sentu Lang mendekat. Saudara Tang, hari ini adalah pesta ulang tahunmu yang ke-800.000 tahun. Jika bukan karena upacara pelantikan permaisuri Hell Lord Frost Springs, saya pasti akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda secara pribadi. Tidak apa-apa. Tang Kong memasang ekspresi tenang sambil melambaikan tangannya. Dibandingkan dengan upacara pelantikan permaisuri Raja Neraka, pesta ulang tahunku bukanlah apa-apa. Sentu Lang tersenyum. Awalnya, saya pikir Anda akan fokus mengadakan pesta ulang tahun Anda di Northridge. Tidak kusangka kamu akan bergegas untuk berpartisipasi dalam upacara pelantikan permaisuri Raja Neraka juga. Ngomong-ngomong, Yinger seharusnya sudah sampai di punggung Bukit Utara. Kenapa dia tidak ikut dengan kalian berdua? Saat menyebut Sentu Ying, ekspresi Tang Qinger sedikit berubah dan dia merasa bersalah. Dia menghindari tatapan Sentu Lang, tidak berani menatapnya. Sentu Ying telah dibunuh oleh tubuh utama Martial Dao dan roh esensinya dihancurkan, bagaimana dia bisa mengikuti mereka? Tang Kong berkata, putramu memang pemuda yang baik. Namun, ada konflik kecil di antara kedua anak ini. Dia bersama Raja Neraka Esensi Selatan dan tidak bergabung dengan kita. Saat itu, pengalaman dan kedewasaan Tang Kong terlihat jelas. Terhadap pertanyaan Sentu Lang, Tang Kong memasang ekspresi tenang dan tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia tidak tahu bahwa Sentu Ying telah meninggal. Bahkan kebohongannya pun tanpa celah, seolah dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Tidak hanya itu,
Perkataan Tang Kong bahkan membantu Tang Qinger memperbaiki kekurangan yang baru saja dia ungkapkan. Bab 2662 Permaisuri Yu. Shen Tulang secara alami menyadari kelainan Tang Qinger dan kepanikan yang melintas di wajahnya. Awalnya, dia berspekulasi secara internal. Namun, ketika mendengar penjelasan Tang Kong, dia menyadari dan tidak terlalu memikirkannya. Konflik kecil antar generasi muda bisa dengan mudah diselesaikan. Ini, tatapan Shen Tulang beralih ke tubuh utama Martial Dao. Setelah Gua Surga bela diri esensi melahap sejumlah besar kekuatan Gua Surga para Raja Neraka di punggung utara, ia tidak lagi memiliki jenis aura hidup yang sama dengan yang berasal dari cabai kosmos menengah. Namun, tubuh utama Martial Dao tampak sedikit aneh. Dia mengenakan topeng perak dan hanya memperlihatkan sepasang mata yang dalam, tampak agak misterius. Ini adalah rekan Daois yang baru saja saya temui. Kotak, Tang Kong berkata dengan ambigu sebelum mengubah topik dan berbasa-basi dengan acuh tak acuh. Sesaat kemudian, Shen Tulang berkata, upacara pelantikan permaisuri akan segera dimulai. Ayo masuk istana bersama. Saudara Shen Tu, silakan saja. Ada hal lain yang harus kulakukan dan harus menunggu beberapa saat. Tang Kong ingin memanfaatkan upacara pelantikan permaisuri untuk menyusup ke formasi teleportasi. Tentu saja, dia tidak bisa memasuki istana bersama Shen Tulang. Baiklah, sampai jumpa di upacara pelantikan permaisuri. Karena itu, Shen Tulang memimpin kelompok ahli Raja Neraka dari hutan selatan menuju aula utama istana Kaisar Frost Springs. Setelah Shen Tulang pergi, Tang Qinger menghela nafas lega. Sebelumnya, di depan Shen Tulang, dia hampir tidak bisa menahan tekanan dan panik. Jika Shen Tulang menyadari ada sesuatu yang salah, mereka bertiga bisa melupakan keberhasilan mendekati formasi teleportasi. Lord Desolate Martial, ayo kita pergi juga. Tang Kong menyelidiki. Cara ini, Tang Qinger menunjuk ke suatu arah. Kita bisa menghindari banyak orang di jalan di sini, kalau-kalau kita bertemu wajah yang kita kenal. Badan utama Martial Dao tidak keberatan dan hanya mengikuti di samping Tang Kong dan putrinya. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di dekat aula utama Istana Kaisar. Jika mereka ingin mencapai formasi teleportasi, mereka harus melewati alun-alun besar di depan aula utama Istana Kaisar. Saat itu, alun-alun sudah dipenuhi orang. Sekilas, tempat itu padat dan ramai. Upacara pelantikan permaisuri kali ini berlangsung megah. Tidak hanya banyak ahli dari ibu kota yang hadir, banyak ahli dari dataran timur, hutan selatan, dan rawa barat juga datang. Tang Kong berdiri di pinggiran alun-alun dan mengalihkan pandangannya, melihat tiga penguasa wilayah dataran timur, hutan selatan, dan rawa barat di tengah kerumunan. Selain beberapa penjaga dan pelayan, tidak ada orang lain di aula utama. Hell Lord Frost Springs dan Hell Consort yang baru belum tiba. Tang Kong memasang ekspresi muram. Perjamuan ulang tahunnya di Northridge sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan upacara pelantikan permaisuri sebelumnya. Hanya ada beberapa ribu ahli Raja Neraka di pesta ulang tahunnya di punggung utara. Pada saat ini, mungkin ada puluhan ribu ahli Raja Neraka berkumpul di alun-alun, memancarkan aura menakutkan saat mereka terjalin di udara. Makhluk hidup neraka manapun yang masuk ke alun-alun dapat merasakan tekanan yang sangat besar itu. Jika berita tentang pertempuran di punggung utara menyebar ke ibu kota pusat dan istana kaisar, jejak mereka juga akan terungkap. Pada saat itu, mereka akan ditenggelamkan dan dicabik-cabik oleh orang banyak di depan mereka. Saat itu, sebuah kereta raksasa melaju perlahan di udara di kejauhan. Di depan gerbong, 9 ular Wim menarik dan mendesis terus-menerus ke langit. Aura budidaya mereka telah mencapai tingkat Raja Neraka. Dua sosok, pria dan wanita, duduk di dalam gerbong. Pria itu mengenakan baju besi seputih salju dan pedang tebal dan berat berdiri di dekat kakinya, mengeluarkan rasa dingin. Dia memiliki ekspresi dingin dan wajah pucat. Matanya biru seperti permata dan ada tanda aneh tercetak di gelabelannya, itu adalah kata, Neter. Neraka Lord Frost Springs telah turun. Meskipun badan utama Martial Dao belum pernah melihat Hell Lord Frost Springs sebelumnya, selain orang ini, tidak ada orang lain yang bisa memancarkan kekuatan sekuat itu. Tatapan badan utama Martial Dao beralih ke wajah wanita di samping Hell Lord Frost Springs. Tubuh utama Martial Dao sedikit menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah di bawah topeng marah. Jika dia tidak salah,
wanita ini seharusnya menjadi permaisuri neraka yang akan segera menjadi permaisuri neraka. Memang benar, permaisuri neraka ini sangat cantik. Siapapun yang melihat wanita ini pasti akan mendesah melihat keajaiban penciptaan di dunia. Banyak makhluk hidup di alun-alun, terlepas dari jenis kelamin atau budidaya, menahan napas secara naluriah ketika mereka melihat permaisuri neraka dan tidak dapat mengalihkan pandangan mereka sejenak. Namun, itu tidak cukup untuk menggoda badan utama marsial Dao. Yang mengejutkannya, permaisuri neraka ini hampir identik dengan permaisuri Yu dari daratan Tianhuang dalam hal penampilan dan bentuk tubuh. Satu-satunya perbedaan adalah ada tanda neter aneh yang tercetak di dahi permaisuri neraka. Bagaimana ini bisa terjadi? Seketika, banyak pertanyaan terlintas di benak badan utama marsial Dao. Mungkinkah permaisuri neraka dan permaisuri Yu dari daratan Tianhuang ini adalah orang yang sama? Jika mereka bukan orang yang sama, mengapa mereka terlihat identik? Bahkan aura mereka hampir sama. Namun, jika mereka adalah orang yang sama, apa yang bisa menjelaskan pemandangan di hadapannya? Di daratan Tianhuang, dia secara pribadi menyaksikan permaisuri Yu menjalani transendensi kesengsaraan dan naik. Mengapa permaisuri neraka datang ke dunia neraka? Apa sebenarnya yang dia alami setelah dia naik yang menyebabkan dia berubah di Hellfrost Springs dan menjadi anggota ras neter kuno? Atau mungkin, bisakah makhluk hidup dari cabai kecil naik langsung ke dunia neraka? Tapi bagaimana mungkin? Bahkan antara alam semesta menengah dan dunia neraka, ada penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana makhluk hidup dari cabai kecil bisa naik langsung ke dunia neraka? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya masih melekat di hati badan utama marsial Dao. Lebih penting lagi, bahkan jika orang di hadapannya adalah permaisuri Yu dari daratan Tianhuang, apakah dia masih memiliki kenangan masa lalunya setelah menjalani transformasi mata air neraka beku? Tang Qinger adalah seorang wanita dan pernah melihat permaisuri neraka sebelumnya, jadi dia adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia melirik ke samping dan melihat tubuh utama marsial Dao menatap lekat-lekat ke permaisuri neraka dengan tatapan aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan bergumam pelan, sepertinya kamu juga tidak kebal. Tang Kong memiliki ekspresi yang bertentangan dan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Sebenarnya ada wanita seperti itu di dunia. Dengan serius. Jika dia bisa berusia ratusan ribu tahun lebih muda, dia bahkan akan melawan Hell Lord Frost Springs sampai mati demi permaisuri neraka ini. Berhentilah mencari, kalian berdua. Tang Qinger mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Ini adalah kesempatan terbaik. Semua orang di alun-alun fokus pada permaisuri neraka. Kita bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Jantung Tang Kong berdetak kencang seolah dia terbangun dari mimpi. Itu benar, Lord Desolate Martial, mari ambil kesempatan ini untuk segera meninggalkan tempat ini. Ada kemungkinan besar untuk berhasil jika kita menuju ke formasi teleportasi sekarang. Badan utama marsial Dao tetap diam, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia terus melihat permaisuri neraka di dalam gerbong. Tang Kong dan putrinya bertukar pandang dengan ekspresi tak berdaya. Mereka berdua mengira tubuh utama seni bela diri sudah terobsesi dengan kecantikan permaisuri neraka dan tidak bisa melepaskan diri. Tang Kong merasa cemas dan mendesak, Lord Desolate Martial, apakah kamu masih pergi? Ini adalah kesempatan langka dan jika kita melewatkannya, hal lain mungkin terjadi. Aku tidak pergi, kata badan utama marsial Dao dengan acuh tak acuh. Dalam sekejap, dia tiba di udara dan menuju kereta di depan alun-alun. Tidak peduli siapa permaisuri neraka ini, dia harus menyelesaikannya. Bab 2663 dia ada di sini. Apa yang dia coba lakukan? Tang Kong terkejut. Mereka bertiga bersembunyi di belakang kerumunan dan tidak diperhatikan untuk saat ini. Sekarang tubuh utama marsial Dao telah melayang ke udara, jejaknya pasti akan terlihat. Mendesah. Tang Kong berjuang secara internal dan menahan keinginan untuk berbalik dan melarikan diri, menghela nafas tanpa daya. Tang Qinger juga bingung, tidak memahami maksud dari badan utama marsial Dao. Di alun-alun, banyak pahlawan berkumpul dan puluhan ribu ahli Raja Neraka hanya bisa berdiri di tanah. Kotak. Dengan terbang di udara di atas kepala para ahli Raja Neraka, tubuh utama marsial Dao langsung menarik perhatian dan permusuhan. Melapor masuk. Saat itu, sekelompok penjaga istana kaisar melaju dengan ekspresi cemas, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi.
Sekelompok penjaga melaju di udara dan melintasi alun-alun. Saat ini, upacara pelantikan permaisuri dan kemunculan para penjaga istana kaisar terlalu mendadak, menarik perhatian banyak ahli di alun-alun. Kereta Hell Lord Frost Springs baru saja turun di aula dan para penjaga istana kaisar juga akan tiba. Apa itu? Hell Lord Frost Springs tidak berdiri dan bertanya dengan acuh tak acuh. Seorang komandan istana kaisar berkata dengan suara yang dalam, Tuan Neraka, Ming Feng dan lebih dari 10 raja neraka semuanya telah mati di punggungan utara. King Northridge telah berkolusi dengan orang luar dari alam semesta menengah dan telah membelot. Keberadaannya tidak diketahui. Hell Lord Frost Springs sedikit menyipitkan matanya. Begitu berita itu keluar, keributan juga terjadi di alun-alun. Apa yang sedang terjadi? Makhluk hidup dari alam semesta menengah telah turun. King Northridge benar-benar memiliki keinginan mati. Beraninya dia mengkhianati neraka Frost Springs. Keributan di alun-alun semakin keras. Tang Kong, yang bersembunyi di belakang, merasa gelisah dan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Raja Hutan Selatan, Sen Tulang, sedikit berubah. King Northridge membelot. Dia baru saja bertemu Tang Kong di Istana Kaisar. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, sosok lain melaju, itu adalah esensi Selatan Raja Neraka. Raja Neraka, kabar buruk. Raja Neraka Esensi Selatan bergegas ke depan Sen Tulang dan berlutut, berkata dengan tragis, Raja Punggung Utara mengkhianati kita dan Tuan Muda, terbunuh secara tragis. Apa? Sen Tuying sangat marah dan tatapannya tajam. Dia bereaksi dengan cepat dan berkata kepada Tuan Neraka Frost Springs dengan suara yang dalam, Tuan Neraka, saya baru saja melihat Raja Northridge di pintu masuk Istana Kaisar, saya rasa Tang Kong, pengkhianat itu, ingin mengambil keuntungan dari upacara pelantikan permaisuri untuk melarikan diri menggunakan formasi teleportasi neraka Frost Springs. Ya Dewa, tolong tangani ini secepatnya atau akan terlambat. Hell Lord Frost Springs memiliki ekspresi tenang saat dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, formasi teleportasi dijaga ketat. Tanpa perintah saya, tidak ada yang bisa mendekat. Tang Kong menghela nafas dalam hati ketika mendengar itu. Dari kelihatannya, bahkan jika situasi di depan mereka tidak berkembang sedemikian rupa, kecil kemungkinannya mereka bisa meninggalkan neraka Frost Springs bahkan jika mereka berhasil sampai di formasi teleportasi. Hell Lord Frost Springs sangat tenang. Dia memandang komandan Istana Kaisar di depan dan bertanya, mengingat kekuatan tempur Tang Kong, bagaimana dia bisa membunuh Ming Feng dan yang lainnya. Itu bukan Tang Kong. Hell King South Essence menjawab lebih dulu, saya ada di sana saat itu. Tang Kong sudah terluka parah oleh Lord Ming Feng. Kultivator dari alam cabai menengah itulah yang menyerang dan membunuh Tuan Ming Feng dan yang lainnya. Oh, Hell Lord Frost Springs mengangkat alisnya sedikit. Untuk bisa membunuh Ming Feng dan lebih dari 10 Nether King lainnya, orang ini cukup mampu. Apakah dia memadatkan gua surga yang sempurna? Saat menyebutkan hal itu, Raja Neraka Esensi Selatan memiliki ekspresi aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah gua surga yang sempurna. Itu seharusnya adalah gua surga kecil. Namun, ia dapat terus-menerus melahap kekuatan gua surga lainnya. Saat itu, ribuan ahli Raja Neraka menyerang tetapi mereka tidak dapat bertahan melawan melahap surga gua gelapnya. Mustahil. Hell Lord Frost Springs berkata dengan tegas, bagaimana seseorang dengan gua surga kecil bisa membunuh Raja Nether dari ras Nether kuno kita? Komandan Istana Kaisar berkata dengan suara yang dalam, ya Dewa, saya bersedia memimpin tentara kekaisaran di istana untuk menaklukkan punggungan utara dan mencari Tang Kong dan pengkhianat lainnya. Aku akan membunuh orang luar itu. Tidak perlu terburu-buru. Hell Lord Frost Springs mengabaikannya. Beberapa ikan dan udang busuk tidak akan bisa lepas dariku. Saya akan menangani masalah ini secara pribadi setelah upacara pelantikan permaisuri hari ini. Karakteristik apa yang dimiliki orang luar itu? Mintalah seseorang untuk menggambarnya dan memburunya di seluruh neraka. Hell King South Essence berkata, orang itu sangat mudah dikenali. Dia mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Saya pikir dia desolate marsial atau semacamnya. Setelah mendengar kata itu, riak muncul di mata permaisuri neraka yang awalnya tidak bergerak dan tanpa ekspresi di dalam kereta. Jubah ungu dan topeng perak. Banyak ahli Raja Neraka mengalihkan pandangan mereka dan memandang ke arah penggarap yang terbang di udara secara naluriah. Hell King South Essence juga melihat ke sana secara naluriah. Ketika dia melihat tubuh utama Martial Dao,
Esensi selatan Raja Neraka bergidik seolah-olah dia melihat hantu. Dia sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh dari udara dengan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Dia di sini. Raja Neraka Esensi Selatan menunjuk pada badan utama seni bela diri yang sedang berjalan mendekat dengan suara gemetar. Tatapan Hellord Frost Springs juga tertuju pada tubuh utama Martial Dao, dengan kilatan lucu di matanya. Apakah kamu yang membunuh Yinger? Shen Tulang berdiri perlahan dan berdiri di depan tubuh utama Martial Dao. Tatapannya dingin ketika dia menatap mata orang itu dan bertanya perlahan. Tuhan, dialah orangnya. Hell King South Essence menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar. Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu untuk anakku. Shen Tulang meraung dan ki darahnya melonjak. Kekosongan di belakangnya runtuh saat dia ingin menopang gua surga utamanya dan membunuh badan utama Martial Dao. Menurut berita tadi, Shen Tulang menyadari betapa kuatnya tubuh utama Martial Dao. Oleh karena itu, dia menyerang dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri. Namun, serangan tubuh perdana Dao bela diri bahkan lebih cepat. Sebelum Shen Tulang selesai, badan utama Martial Dao telah tiba di depannya. Ki darahnya melonjak dan dia mengangkat tinjunya dengan pukulan yang mengejutkan. Seketika dunia berubah. Sebelum ki darah Shen Tulang dapat beredar, ia sepenuhnya ditekan oleh ki darah dari tubuh utama Martial Dao. Sebelum gua surga di belakangnya bisa bertahan, gua itu dihancurkan oleh satu pukulan dari badan utama Martial Dao. Bang! Tepat di depan semua orang, Shen Tulang diledakkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao dan berubah menjadi kabut darah yang memenuhi udara. Raja Hutan Selatan dipukuli sampai roh esensinya dihancurkan tanpa ada mayat yang tersisa. Jika Shen Tulang melepaskan fenomena garis darah dan gua surganya sepenuhnya, dia mungkin bisa bertahan melawan pukulan badan utama Martial Dao. Sayangnya, dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berbicara. Tubuh utama Martial Dao tidak mengatakan sepatah kata pun dan menekan ke depan, meledakkannya. Seluruh alun-alun langsung terdiam. Banyak makhluk hidup ahli neraka dan Raja Neraka membelalak tak percaya. Di Istana Kaisar Frost Springs, di depan Hellord Frost Springs dan dikelilingi oleh puluhan ribu ahli Raja Neraka, pria berjubah ungu itu benar-benar berani membunuh di depan umum. Selanjutnya, dia membunuh Raja Hutan Selatan dengan satu pukulan. Tangkong dan putrinya telah lama melihat metode tubuh perdana Dao bela diri. Namun, mereka tetap kaget saat melihatnya. Orang dari alam cabai menengah ini bahkan lebih mendominasi daripada makhluk hidup di neraka. Tidak peduli siapa mereka atau apa status mereka, selama mereka memprovokasi dia akan menghancurkan mereka tanpa ragu-ragu. Bab 2664 melawan Tuan Neraka. Beraninya kamu. Komandan Istana Kaisar di aula memasang ekspresi marah dan berteriak, beraninya kamu membunuh seseorang di Istana Kaisar Frost Springs. Mati. Saat itu, Hellord Frost Springs melotot dan mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikan komandan Istana Kaisar. Hellord Frost Springs tidak ingin membunuh badan utama Martial Dao begitu saja. Di matanya, tubuh utama Martial Dao adalah harta karun yang sangat besar. Dalam keadaan normal, mustahil makhluk hidup di alam semesta menengah datang ke dunia neraka. Agar pria berjubah ungu bisa datang ke sini, pasti ada yang spesial dari dirinya. Dunia neraka telah memasuki era akhir Dharma dan tidak menghasilkan ahli alam kaisar selama bertahun-tahun. Kotak. Hellord Frost Springs samar-samar merasakan peluang dari badan utama Martial Dao. Mungkin dia bisa menemukan rumusan Dharma untuk maju ke alam kaisar dari pria berjubah ungu. Jika dia bisa melangkah ke alam kaisar dan menjadi satu-satunya ahli kaisar di dunia neraka, dia akan menjadi penguasa neraka yang dihormati oleh 9 neraka dan memerintah dunia neraka. Tanpa perintah Hellord Frost Springs, tidak pantas bagi yang lain untuk menyerang. Tepat di depan semua orang, badan utama Martial Dao tiba sebelum kereta 9 Wim berhasil. Kamu berasal dari alam cabai menengah. Hellord Frost Springs memelototi tubuh utama Martial Dao dan bersandar pada pedang raksasa dingin di dekat kakinya saat dia bertanya perlahan. Badan utama Martial Dao bahkan tidak melihat Hellord Frost Springs. Dia hanya melihat wanita cantik di kereta dan bertanya dengan lembut, Tru Jade. Nama permaisuri Yu di daratan Tianhuang adalah Tru Jade. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Terlebih lagi, kali ini, badan utama Martial Dao tidak menyembunyikan suaranya. Ketika dia mendengar nama itu, sedikit fluktuasi muncul di mata wanita itu.
Dia memandang tubuh utama marsial Dao dengan ekspresi bingung. Suara itu terdengar familiar. Namun, dia tidak yakin dan tidak percaya. Wanita itu tetap tidak bergerak dan diam. Kalian berdua saling kenal. Tuan Neraka Frost Springs mengerutkan kening. Tubuh utama marsial Dao mengabaikannya dan melepaskan topeng marah, memperlihatkan wajah yang halus. Mata wanita itu membelalak kaget dan tidak percaya. Namun, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Ketika dia melihat reaksi wanita itu, badan utama marsial Dao tidak lagi ragu. Wanita di depannya adalah Permaisuri Yu. Bukan karena Permaisuri Yu tidak mau berbicara, tapi dia terikat oleh semacam batasan dan tidak bisa bergerak atau bahkan mengeluarkan suara. Badan utama marsial Dao memiliki terlalu banyak pertanyaan tentang Permaisuri Yu. Namun, sekarang bukan saat yang tepat untuk bertanya. Tubuh utama marsial Dao memasang ekspresi dingin saat dia mengenakan topeng marah sekali lagi. Pandangannya beralih dan dia akhirnya melihat ke arah Hell Lord Frost Springs di samping. Upacara pelantikan Permaisuri Anda adalah untuk memberikan segala macam batasan padanya dan mencegahnya melawan. Badan utama marsial Dao bertanya acuh tak acuh dengan nada tenang. Badan utama marsial Dao telah mengabaikan Hell Lord Frost Springs 2 kali sebelumnya. Yang terakhir tampaknya tidak marah dan hanya tersenyum sinis di wajahnya. Jadi bagaimana jika itu benar? Hell Lord Frost Springs mengangkat alisnya sedikit dengan ekspresi mengejek dan bertanya, mungkinkah kamu ingin menegakkan keadilan untuknya? Atau kamu ingin menantangku? Hahaha, lihatlah. Kultivator dari alam cabai menengah ini telah datang ke neraka Frost Springs kami untuk memperjuangkan ketidakadilan. Apa yang Anda maksud dengan memperjuangkan ketidakadilan? Saya pikir dia baru saja tersihir oleh permaisuri neraka dan kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar membuat keributan tepat di depan Tuan Neraka. Tawa terdengar dari alun-alun. Bagus sekali. Badan utama marsial Dao mengangguk. Karena kamu mengakuinya, aku akan menghajarmu sampai mati. Sebelum hukumannya selesai, badan utama marsial Dao melangkah maju dan tripod persegi perunggu kuno tiba-tiba terbang keluar dari gelabelannya. Itu langsung meluas dan mendarat di telapak tangannya. Senjata kaisar, tripod penindas neraka. Tubuh utama marsial Dao mengangkat tripod penindas neraka dan menghantamkannya ke bagian atas kepala Hell Lord Frost Springs. Kali ini, badan utama marsial Dao tidak melepaskan esens marsial Grotto Heaven. Gua surga Hell Lord Frost Springs telah dikembangkan ke alam yang sempurna dan surga gua bela diri esensinya mungkin tidak mampu bertahan melawannya. Dalam keadaan normal, badan utama marsial Dao jarang menggunakan senjata untuk membunuh. Tapi sekarang, alasan kenapa dia memanggil senjata kaisar, Hell Suppression Tripod, adalah untuk membunuh Hell Lord Frost Springs segera. Setelah menyingkirkan Hell Lord Frost Springs, ancaman terbesar, meskipun masih ada puluhan ribu ahli Hell King di sekitar, mereka akan tersebar dalam kekacauan dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Beraninya kamu. Tuan Neraka Frost Springs sangat marah. Sejak dia menjadi Hell Lord Frost Springs dan memerintah neraka, sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang berani menggunakan senjata di depannya. Tapi sekarang, bahkan dengan puluhan ribu ahli Raja Neraka di bawahnya, orang luar dari alam cabai menengah sebenarnya berani menyerangnya. Reaksi Hell Lord Frost Springs juga sangat cepat. Saat tubuh utama marsial Dao menyerang ke depan, dia mengangkat pedang neraka Frost Springs di tangannya dan menebas ke arah tripod penekan neraka. Merusak, teriak Tuan Neraka Frost Springs. Pedang neraka Frost Springs dipelihara dan ditempa di Hell Frost Springs sepanjang tahun dan memupuk kekuatan kuat dari Hell Frost Springs dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Harta karun roh gua surga dari alam budidaya yang sama tidak dapat bertahan melawan ketajaman pedang neraka Frost Springs miliknya. Misalnya, harta karun roh gua surga yang dipelihara oleh gua surga kecil bahkan tidak dapat bertahan melawan kekuatan serangan tunggalnya. Badan utama marsial Dao memang hanya memiliki gua surga kecil. Namun, tripod penekan neraka bukanlah harta roh yang dipelihara oleh gua surga kecil, itu adalah senjata kaisar agung di zaman kuno. Dentang. Frost Springs Hell Sword bertabrakan dengan Hell Suppression Tripod dengan suara yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, lapisan es menutupi Hell Suppression Tripod dalam sekejap mata dan membeku, seolah-olah telah berubah menjadi patung es. Hahaha, Tuan Neraka Frost Springs tertawa terbahak-bahak. Beraninya kamu memamerkan logam jelek ini di hadapanku.
Tubuh utama Martial Dao memiliki ekspresi tenang saat dia menyalurkan kesadaran rohnya untuk membangkitkan jiwa suci di tripod penindas neraka. Ger, mengaum, menjerit, mendesis. Tiba-tiba, 4 suara gemuruh terdengar dari Hell Suppression Tripod. Segera setelah itu, permukaan Hell Suppression Tripod bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di dinding tripod, 4 binatang menakutkan menjadi hidup dan menembus es. Tuan Neraka Frost Springs merasa khawatir. Aura keempat binatang suci itu sangat kuat. Kekuatan kuat yang dipancarkan oleh binatang suci turun ke aula dan menekan 9 ular Wim di depan kereta hingga tidak berani bergerak. Keempat binatang suci terbangun pada saat yang sama dan menyerang Hell Lord Frost Springs. Ledakan, ledakan, ledakan. Terhadap dampak dari 4 binatang suci, kereta raksasa itu runtuh juga. Pembatasan gerbong menghilang secara diam-diam dan Permaisuri Yu mendapatkan kembali kebebasannya. Badan utama Martial Dao melambaikan jubahnya dan membawa Permaisuri Yu keluar dari kereta, menempatkannya di belakangnya. Pada saat itu, keempat binatang suci telah menyerang Dewa Neraka Frost Springs. Azure Dragon berputar, macan putih mengaum, burung vermilion bermandikan api dan kura-kura hitam menginjak ombak. Seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi tubuh utama seni bela diri, kekuatan tripod penekan neraka meningkat dengan cepat di bawah nutrisi dari gua surga kecilnya. Setelah pembaptisan 10 kesengsaraan surgawi, jiwa keempat binatang suci mengalami kelahiran kembali dan transformasi, menjadi lebih kuat daripada saat mereka berada di era tanpa batas. Saat ini, kekuatan 4 jiwa suci telah mencapai alam gua surga. Melawan serangan 4 jiwa suci, penguasa neraka Frost Springs tidak dapat bertahan melawan mereka dan ingin menyalurkan garis keturunan ras Nether kuno. Namun, keempat jiwa suci juga memancarkan aura garis keturunan dari 4 binatang suci. Di bawah tekanan aura garis keturunan dari 4 binatang suci, garis keturunan neraka kuno Nether dari penguasa neraka Frost Springs ditekan dan diedarkan secara perlahan. 2665 pembantaian. Ledakan. Hell Lord Frost Springs tidak dapat melepaskan fenomena garis darahnya untuk saat ini dan hanya dapat menopang gua surganya yang telah disempurnakan terlebih dahulu, ingin melahap keempat jiwa suci. Saat itu, tubuh utama Martial Dao memegang tripod penindas neraka dan menghantamkannya ke surga gua neraka Lord Frost Springs yang sempurna bagaikan dewa. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Gua surga Hell Lord Frost Springs yang sempurna bergoyang keras dan mengeluarkan suara retakan samar. Darah di tubuh utama Martial Dao melonjak dan matanya terbakar dengan api ungu. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi tungku yang dipenuhi api yang berkobar dan turun dari langit dengan panas merah. Kotak, ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh utama Martial Dao berubah menjadi tungku langit dan bumi dan menggabungkannya dengan tripod penindas neraka. Dia bahkan membuka esens Martial Grotto Heaven dan menghancurkannya satu demi satu tanpa memberi kesempatan kepada Hell Lord Frost Springs untuk mengatur napas. Ditambah dengan serangan keterikatan dari 4 jiwa suci, Hell Lord Frost Springs bahkan tidak dapat menemukan kesempatan untuk meninggalkan medan perang dan mundur. Serangan badan utama Martial Dao terlalu ganas. Serangan itu melepaskan hampir semua kartu trufnya. Fenomena garis darahnya, surga gua bela diri esensi dan bahkan senjata kaisar, tripod penindas neraka. Masih ada puluhan ribu ahli Raja Neraka yang mengelilinginya. Badan utama Martial Dao harus segera membunuh Hell Lord Frost Springs dan menyingkirkan ancaman terbesar ini untuk menstabilkan situasi. Retakan, retakan. Saat gua surga Hell Lord Frost Springs yang sempurna ditopang, gua itu dihancurkan oleh serangkaian serangan dari badan utama Martial Dao dan meledak di tempat. Pada saat itu, tripod penindas neraka melayang di atas kepala Hell Lord Frost Springs dan bahasa Sanskerta terdengar dari sana tanpa henti dengan cara yang surgawi dan luas. Selain Hell Lord Frost Springs, keempat jiwa suci tidak bisa tidak mengungkapkan sosok Buddha dan tangisan naga dan gajah. Di tangan tubuh utama Martial Dao, tripod penindas neraka akhirnya menampilkan kekuatan senjata kaisar dan tidak lagi digunakan untuk serangan sederhana seperti menghancurkan seseorang. Puff! Hell Lord Frost Springs memuntahkan darah dan wajahnya menjadi semakin pucat. Serangan badan utama Martial Dao terlalu ganas. Tanpa perlindungan gua surganya yang sempurna, dia tidak dapat bertahan melawan serangan terus-menerus dari tungku langit dan bumi serta tripod penindas neraka. Tepat di depan semua orang, Hell Lord Frost Springs dikelilingi oleh tungku yang menyala-nyala dan 4 jiwa suci.
Tripod perunggu yang bersinar dengan cahaya keemasan menyilaukan menghancurkannya berkeping-keping. Sebelum roh esensi Hell Lord Frost Springs dapat melarikan diri, ia dimakan oleh tungku langit dan bumi dari tubuh utama Martial Dao dan langsung terbakar menjadi abu. Neraka Lord Frost Springs sudah mati. Seluruh proses terjadi terlalu cepat dan banyak raja neraka yang masih tercengang di tempat. Mata mereka membelalak kaget dan tidak percaya. Ada banyak ahli raja neraka yang hadir tetapi tidak ada yang menyangka penguasa neraka mata air beku akan dibunuh oleh badan utama Dao bela diri dalam beberapa tarikan napas. Bahkan para penjaga istana kaisar tidak punya waktu untuk menyerang. Itu karena sebelumnya, mereka ingin menyerang badan utama Martial Dao tetapi dihentikan oleh Hell Lord Frost Springs. Semua orang mengira penguasa neraka pasti punya niat lain. Namun, tak kusangka Hell Lord Frost Springs akan mati dalam sekejap mata. Dengan baik, di belakang alun-alun, Tang Kong bergumam ketika dia melihat itu, dia benar-benar membunuh penguasa neraka. Kematian Hell Lord Frost Springs adalah hal yang baik baginya dan keluarga Tang. Karena penguasa neraka Frost Springs sudah mati, seluruh neraka Frost Springs tidak memiliki pemimpin dan pasti akan jatuh ke dalam kekacauan saat para ahli bertarung memperebutkan posisi penguasa neraka. Pada saat itu, tidak ada yang akan mengerahkan kekuatan besar untuk memburunya. Dia sepertinya berteman lama dengan permaisuri neraka. Karena penguasa neraka memenjarakan permaisuri neraka, dalam kemarahannya, ekspresi Tang Qinger menjadi bertentangan ketika dia melihat itu. Dia iri sekaligus takut. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya kultivator dari alam cabai menengah yang dia temui secara tidak sengaja ini. Mengingat situasinya, bahkan seluruh neraka Frost Springs mungkin tidak mampu menekannya, apalagi punggung Bukit Utara. Bunuh dia dan balas dendam pada Tuan Neraka. Komandan Istana Kaisar yang memimpin segera bereaksi dan melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat komunikasi dari tas penyimpanannya dan melepaskannya untuk mengumpulkan tentara kekaisaran Istana Kaisar Frost Springs. Siapapun yang bisa membunuh orang ini akan menjadi Hell Lord Frost Springs yang baru. Seseorang berteriak dari kerumunan. Suara itu sepertinya menimbulkan ribuan gelombang. Para ahli raja neraka di alun-alun memelototi badan utama Martial Dao di aula dengan aura pembunuh. Semua orang takut pada Hell Lord Frost Springs dan tidak berani untuk tidak patuh. Bukan hanya karena Hell Lord Frost Springs sangat kuat sejak awal, tapi juga karena sudah ada sejumlah besar ahli Hell King dan Nether King yang berkumpul di bawahnya. Selain itu, Hell Lord Frost Springs didukung oleh ras Nether kuno dari Frost Springs Hell. Kecuali para Raja Nether dari ras kuno Nether lainnya bangkit, tidak ada yang bisa menantang statusnya sebagai Raja Neraka Frost Springs. Makhluk hidup neraka lainnya tidak memiliki peluang sama sekali. Saat ini, meskipun badan utama Martial Dao telah membunuh Hell Lord Frost Springs, dia sendirian. Ada puluhan ribu ahli Raja Neraka yang hadir. Setelah itu, ahli Nether King dari ras Nether kuno akan tiba dan miliaran pasukan neraka akan berkumpul. Di mata banyak makhluk hidup neraka, tubuh utama Martial Dao sendirian dan lemah. Namun, mereka memiliki seluruh neraka Frost Springs. Meskipun tubuh utama seni bela diri baru saja menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat, banyak makhluk hidup neraka yang hadir tidak takut sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat dan ingin memanfaatkan dunia yang kacau ini untuk bangkit dan mengambil alih istana kaisar. Membunuh. Banyak makhluk hidup neraka berteriak dari kerumunan. Mundur ke aula. Badan utama Martial Dao mengirim permaisuri Yu ke aula di belakangnya. Setelah itu, dia berdiri di depan aula dan menghadapi makhluk hidup neraka sendirian, mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Mengaum. Badan utama Martial Dao membuka mulutnya dan melepaskan keterampilan rahasia domain suaranya. Suara segudang makhluk. Seketika, sosok miliaran makhluk hidup tampak muncul di belakang tubuh utama Martial Dao dan berteriak bersamanya dengan cara yang memekakkan telinga. Suara segudang makhluk ditambah dengan ki darah dari tubuh utama Martial Dao melepaskan sifat mematikan yang tak tertandingi. Puff, puff, puff. Meskipun sebagian besar ahli yang menyerang ke depan adalah Raja Neraka, beberapa dari mereka dengan fisik yang lemah, garis keturunan biasa dan alam budidaya yang tidak memadai hancur di tempat oleh dampak suara segudang makhluk dan berubah menjadi kabut darah, roh esensi dan tubuh mereka hancur. Beberapa ahli Raja Neraka bisa bertahan melawannya. Namun, mereka terluka parah dan mengeluarkan darah dari 7 lubangnya.
Hanya para ahli Raja Neraka dengan gua surga besar yang bisa menstabilkan diri dan bertahan hidup setelah melepaskan fenomena garis darah mereka atau memadatkan gua surga utama mereka. Banyak makhluk hidup di neraka melonjak seperti semburan hitam. Namun, setelah dideru oleh suara segudang makhluk dari tubuh utama Martial Dao, semburan hitam itu berhenti dan bahkan menunjukkan tanda-tanda berhenti. Badan utama Martial Dao melemparkan tripod penindas neraka dan menabrak kerumunan. Keempat jiwa suci melonjak melalui arus hitam pada saat yang sama dan memulai pembantaian, berlari tanpa hambatan. Pada saat yang sama, tubuh utama Martial Dao menyalurkan roh esensinya dan melepaskan seni Dharma secara terus-menerus. Api karma teratai merah. Tiba-tiba, api merah keluar dari tubuh banyak makhluk hidup di neraka dan membakar daging mereka. Ah! Banyak makhluk hidup di neraka mengeluarkan tangisan yang tragis. Sebelum serangan tubuh utama Martial Dao berhenti, api hitam pekat tiba-tiba menyebar dari bawah kakinya dan membakar menuju aliran hitam di depan.